Alhamdulillah, Allah sudah memberikan hidayah melalui berbagai macam cara, ya. Dan Mbak Vera sudah menangkap hidayah Allah itu semakin kuat, semakin mengkristal, dan hari ini Mbak Vera sudah bertekad, Bismillah, hari ini saya akan menjadi seorang muslimah, ya. Dan seorang muslim pedomannya adalah Al-Quran. Assalamualaikum, nama saya Stefani Akoyerasianto, biasa panggilannya itu Vera. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah Mbak Vera, alhamdulillah Ibu siang ini sudah resmi, ya, memenuhi salah satu syarat, salah satu rukun untuk menjadi seorang muslim. Jadi dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini mengikat diri Ibu untuk melaksanakan rukun-rukun yang lain, ya. Setelah bersyahadat ini harus segera dilanjutkan dengan sholat. Jadi sholat wajib ada 5 waktu, ya. Ada sholat subuh, sudah siap ya? Kalau dulu mungkin bisa kita bangun siang-siang bisa ya. Sekarang 3:30 sudah harus siap-siap, karena sekarang waktu subuh jam 4:02 sudah adzan subuh, ya. Jadi ada waktu subuh 2 rakaat, ada sholat duhur, jadi siang hari jam 11:30, ya, ketika matahari tergelincir sedikit itu 4 rakaat. Kemudian sholat asar juga 4 rakaat, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Sholat isya 4 rakaat, ya, kecuali penjenengan dalam perjalanan musafir, jadi bisa yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian setelah itu kewajiban berikutnya adalah membayar zakat, ya. Insya Allah biasanya kalau sebagai seorang karyawati ketika kita gajian sudah ada zakat profesi 2,5%, gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan setidaknya kita sudah membayar zakat melalui pendapatan kita. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan, ya. Insya Allah panjenengan nanti akan siap berlatih untuk melaksanakan ibadah puasa mulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, datangnya waktu maghrib. Nggak lama kok, nggak sampai 40 hari ya, hanya 29 atau 30 hari.
Dan terakhir, ketika sudah sangat mampu, sudah punya kemampuan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji, ya, insyaallah semuanya akan Allah mampukan. Jadi saya akan sedikit mengisahkan tadi yang saya sampaikan, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah menyampaikan amanah. Jadi sebetulnya bukan cuma Nabi Isa, tapi para nabi dan rasul yang lain pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ini sudah memberikan bisyarah atau nubuah, kabar gembira akan datangnya seorang nabi. Ini qadarullah. Ini kita masuk di bulan Maulid nih Bu, sekarang bulan Rabiul Awal. Jadi penjenengan Mbak Vera bersyahadat di bulan Rabiul Awal, jadi saya akan teguhkan akidah penjenengan, insyaallah. Mudah-mudahan Allah semakin menancapkan hidayah dan iman itu, sehingga kita semua wafat dalam keadaan sebagai seorang mukmin dan muslim, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam menyampaikan pesan dari Allah. Jadi Allah memberitakan kepada Nabi Musa, dan sampai hari ini masih tertulis di dalam Bible. Masih ada menyimpan Bible? Boleh nanti di rumah dibuka kembali. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi yang seperti engkau Musa dari antara segala saudara Bani Israel. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan ia akan menyampaikan semua yang dia dengar. Nah, jadi Allah berjanji melalui Nabi Musa bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang seperti Musa dari segala saudara Bani Israel. Artinya nabi yang dijanjikan ini tidak berasal dari Bani Israel lagi, melainkan dia harus berasal dari segala saudara Bani Israel. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi dan rasul, ya. Jadi Nabi Ibrahim punya dua orang istri. Yang pertama bernama Syarah, yang kedua bernama Hajar. Qadarullah, putra sulung Nabiullah Ibrahim alaihissalam berasal dari istri yang kedua, yaitu dari Hajar, yang bernama Ismail alaihissalam. Kemudian barulah anak yang kedua berasal dari istri yang pertama, yang bernama Ishak alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ismail alaihissalam lahir, Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, menguji keimanan Ibrahim alaihissalam. Apa betul Ibrahim ini betul-betul patuh kepada Allah, betul-betul cinta kepada Allah, atau lebih cinta kepada anak yang semata wayangnya? Karena di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Allah Ibrahim itu berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepadaku seorang anak yang soleh. Jadi ini permohonan yang sangat luar biasa, kerinduan seorang ayah untuk memiliki seorang anak. Jadi kalau Nabi Allah Ibrahim ini memang ahli dalam menyusun rangkaian doa. Jadi kalau beliau sudah menggunakan kalimat Rabbi habli, itu artinya beliau sangat menginginkan memiliki seorang putra. Nah, kalau panjenengan Mbak Vera nanti membuka Bible, kitab Kejadian pasal 16 ayat 16, ketika Nabi Allah Ibrahim dikaruniai Ismail, usia beliau 86 tahun. Jadi sudah sepuh, ya, sudah tua. Dan ketika dikaruniai Ishak, usia Nabi Ibrahim
100 tahun, seabad. Nah, ujian terhadap Nabi Allah Ibrahim di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah diabadikan, ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini berdoa, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Jadi Allah berfirman, wa idzi batala Ibrahim, dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian, fa'atammahunna, dan Ibrahim lulus menjalani ujian itu. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim lulus menjalani ujian, Allah berfirman, aku akan menjadikan engkau seorang imam, pemimpin, teladan bagi seluruh manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Nah, Nabi Allah Ibrahim bukan tipe manusia yang egois. Beliau malah bertanya kepada Allah, kalau aku engkau jadikan imam, aku engkau jadikan teladan bagi seluruh umat manusia, wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak keturunanku ya Allah? Allah berfirman, qala la yanalu ahdidz zalimin, perjanjianku tidak berlaku bagi anak keturunanmu yang zalim. Nah, itulah. Jadi ketika Ismail alaihissalam ini lahir, Allah perintahkan untuk menyembelih. Digambarkan oleh Allah, Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniai aku seorang anak yang saleh. Kemudian Allah berfirman, wa basyarnahu bi gulamin halim, aku beri kabar gembira Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang saleh. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Ketika anak itu sudah baligh dan sanggup untuk membantu orang tuanya, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anak ini. Kembali lagi, Nabi Allah Ibrahim bukanlah seorang diktator, bukanlah seorang yang egois. Beliau memanggil anaknya. Beliau katakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tersayang. Ini pelajaran ibu, bapak. Jadi untuk memanggil anak-anak kita dengan sebutan yang terbaik. Kadang-kadang kan kita ini paling suka kalau istilah sekarang ini perundungan ya. Le, pesek, karena anaknya pesek. Ireng, ya. Celiteng, ya. Tidak boleh itu. Nabi Allah Ibrahim memberikan contoh, ya bunayya, wahai anakku tersayang, inni ara fil manam anni adzbahuka. Bapak melihat dalam mimpi bapak, ingat mimpi seorang nabi dan rasul itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Aku diperintahkan menyembelihmu nak. Fandur madataro, coba berikan pendapatmu nak tentang apa yang bapak lihat itu. Si anak menjawab, qala ya abatif almatu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku tersayang, inilah kalau anak sudah dididik dengan nilai-nilai tauhid, akidah yang kuat, ketaatan yang patuh, yang utuh kepada Allah. Si anak menjawab, wahai bapakku tersayang, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Niscaya bapak akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Tapi kalau anak tidak ditanam akidahnya, bu, orang tuanya ngomong seperti ini, bapak mimpi nak menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Si anak akan menjawab, hukum alam, reboisasi itu hutan, yang tua ditebang, yang muda ditanam. Bapak aja dulu yang dipotong, yang disembelih. Tapi anak itu menjawab, ya abatif almatu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Siapa anak ini? Dialah Ismail alaihissalam. Kalau di dalam Bible Mbak Vera dulu, kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, yang disembelih bukan Ismail tapi Ishak. Masih ingat ya? Ingat. Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang kedua,
take your son, your only son Isaac. Ambillah anakmu yang tunggal, satu-satunya anak laki-laki yang kau miliki. Itu perintah Allah. Kemudian ditambahi yaitu Ishak. Bawalah dia ke tanah Moria dan persembahkan dia di atas satu gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu kelak. Nah, kata Ishak di situ sisipan, Mbak Vera. Alhamdulillah Allah sudah memberikan hidayah melalui berbagai macam cara, ya, dan Mbak Vera sudah menangkap hidayah Allah itu semakin kuat, semakin mengkristal, dan hari ini Mbak Vera sudah bertekad, bismillah, hari ini saya akan menjadi seorang muslimah, ya. Dan seorang muslim pedomannya adalah Al-Quran. Al-Quran itu nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan, kata Allah, dan aku yang akan menjaganya. Jadi berbagai macam upaya manusia untuk melakukan pemalsuan Al-Quran, tapi semuanya gagal, semuanya diketahui. Berbeda dengan Bible. Salah satu bentuk pemalsuan, tahrif di dalam Bible adalah tambahan kata Ishak di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Kenapa kok mereka menambahkan Ishak? Karena mereka ingin merebut janji Allah kepada Nabi Allah Ibrahim tentang anak yang dikorbankan ini. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18, Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, dari anak yang kamu korbankan ini terjemahan bebas saya, ya. Dari anak yang hampir kamu sembelih ini Ibrahim, seluruh dunia akan diberkati, seluruh bangsa akan diberkati. Siapakah anak ini? Mungkinkah dia Musa? Bukan. Nabi Musa alaihissalam hanya diutus untuk Bani Israel. Apakah dia Yesus atau Isa alaihissalam? Juga bukan. Karena Nabi Isa hanya diutus untuk domba-domba Israel yang tersesat. Siapakah anak yang dijanjikan ini? Jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka, aku mengutusmu Muhammad untuk seluruh alam semesta. Jadi apapun kebangsaannya, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, dia berada dimanapun, hitamkah, kuningkah, keritingkah, luruskah, mancungkah, atau mancung ke dalamkah, semuanya terkena kewajiban dakwah untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi terakhir. Kalau dia menolak untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah, walladzi nafsi biyadih la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah yahudiyan aw nasraniyan summa la yu'minu bi illa dakhalanna. Demi Allah yang jiwaku, kata Rasulullah, digenggam, dikuasai oleh Allah, ya. Artinya hidup dan mati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya berada di tangan Allah. Walladzi nafsi biyadih la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah, tidaklah mendengar laki-laki dari kalangan umat ini, apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, seorang Majusi, Sobiin, atau apapun gelar keagamaan yang dia pakai, Yahudikah dia, Nasranikah dia, Majusikah dia, Sobiinkah dia, Musyrikikah dia, sudah tahu bahwa aku sudah diutus, summa la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman, tidak mengikut aku, tidak menjadi pengikutku, tidak menjadi seorang muslim dan muslimah, illa dakhalan nar, kecuali akan dicelupkan, dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Alhamdulillah, bersyukur kita Bapak Ibu yang sudah ditakdirkan menjadi muslim dan muslimah sejak lahir. Lebih bersyukur lagi Mbak Vera, nggih. Mahal, tadi sudah diceritakan sedikit, ya. Meskipun saudara setuju, tapi dengan berat hati, ya wis terserah kamu.
Kita tidak pernah kan Bu, lahir cuer, ada yang sudah diadzani, diiqamati, ya sudah menjadi seorang muslim. Nah beliau ini usia berapa sekarang Mbak Vera? 26 tahun mencari jalan hidayah itu, dicari 26 tahun, bertanya ke sini, bertanya ke sana, nonton YouTube, membaca literatur, signalnya sudah dipancarkan oleh Allah, sampai akhirnya hari ini Allah menancapkan iman dan Islam ke dalam hati Mbak Vera. Insya Allah sampai akhir hayat pun Mbak Vera dalam keadaan sebagai seorang mukmin dan muslim. Jadi jangan pernah ragu Mbak. Nabi Isa atau Yesus yang dulu dianggap Tuhan oleh penjenengan itu sudah menyampaikan bahwa nanti akan datang seorang nabi, seorang penghibur, dia yang akan menyampaikan segala kebenaran, dia yang akan menginsafkan tentang dosa, dia yang akan menyatakan tentang hukuman. Dan ketika dia datang, kata Nabi Isa, ketika penghibur, penolong itu datang, dia tidak akan berkata-kata menurut kemauannya sendiri, tapi semua yang dia dengar yang akan dia sampaikan. Siapakah dia? Ada yang mengatakan itu Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus itu kan bagian Tuhan. Iya. Ruhul Kudus itu kan bagian ketuhanan. Di situ dikatakan dia tidak akan berkata-kata menurut kemauannya sendiri. Semua yang dia dengar yang akan dia sampaikan. Lah, Ruhul Kudus itu loh bagian Tuhan. Masa Tuhan masih mendengar dari yang lain? Inilah Tuhan yang harus dipertanyakan. Ini Tuhan model apa ini? Jadi dia seorang laki-laki. Dia akan menyampaikan semua yang dia dengar. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad ini tidak mengatakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Dia tidak mengajarkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, semau gue sakkarpe dewe, tidak. Wa ma yantiku anil hawa, tidak berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui bimbingan wahyu dari Allah. Mudah-mudahan Mbak Vera dan kita semua pada siang hari ini semakin mantap untuk menjadi seorang mukmin dan muslim. Dan kita mohon selalu kepada Allah. Nanti setelah sholat ada di buku ini Mbak Vera, ya, insyaallah di buku panduan praktis hijrah ini ada. Jadi tuntunan sholat dan sebagainya ada. Jadi zikir-zikir setelah sholat. Jadi setiap selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'alad dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku ya Allah di dalam agamamu. Ya, karena apa? Iman kita ini kata Rasulullah yazidu wa yankusu, kadang naik ya, kalau pas seperti ini sedang naik Bu, ya Allah Islam ini begini, ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam. Nanti satu saat turun ya. Jangankan untuk menangis di atas sajadah, untuk ambil wudhu saja aras-arasan kok ayolah. Nah, puasa di awal waktu masih panjang kok. Waktu Isya ini kan mulai dari 6:30 sampai 3:30. Wes engko ae sembayang kari-kari akhirnya kebablasan. Hilang Isyanya sudah adzan subuh. Iya, ketika imannya sedang turun. Karena itu kata Rasulullah al-imanu yazidu, kadang naik kadang turun. Resepnya kata Rasulullah jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui terus imanmu dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang layak disembah kecuali hanya Allah, tidak ada yang patut dipatuhi kecuali hanya Allah, tidak ada yang kita
patuhi, kita sembah, kita pertuhankan kecuali hanya Allah. Jadi Mbak Vera, insya Allah kalau Mbak Vera sudah masuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW ini, seperti yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, firman Allah bahwa dia nanti yang akan membimbing kalian ke dalam keselamatan. Dilanjutkan oleh Nabi Yesus alaihissalam, laki-laki ini juga nanti yang akan membawa kamu ke dalam keselamatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan bahwa akulah yang akan mengantarkan kalian ke dalam surga. Karena apa? Siapapun yang sudah mendengar namaku, apapun agamanya, tapi dia tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan oleh Mbak Vera. Ini insya Allah sudah dibawakan oleh Mu'alaf Center Hagia Sophia, 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Jadi memang Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah seorang nabi dan rasul, tapi wong-wong sebelah itu kebablasan menjadikan utusan sebagai Tuhan. Utusan Tuhan malah dijadikan Tuhan. Nah, ini nanti Mbak Vera insya Allah akan menjadi sahabat Mbak Vera di awal-awal menjadi seorang muslimah ini, sambil insya Allah dibimbing oleh ibu-ibu, dikawal beliau ini supaya tetap sikoh berada di dalam jalan Islam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman dan Islam kita, iman dan Islam saudara kita, iman dan Islam sahabat kita. Allah teguhkan di dunia kita sebagai seorang muslim, mati dalam keadaan membawa dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan berakhir kita di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.